Halo teman-teman, kita mau jelasin sedikit nih tentang Theory of Recent Action. Teori ini berasal dari kajian psikologi sosial dan dikembangkan tahun 1967, lalu terus direvisi dan diperluas oleh Eisen dan Fishbein. Mulai tahun 1980, teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan memberikan konsistensi dalam studi hubungan antara perilaku dan sikap. Asumsi utama dari teori ini adalah individu rasional dalam mempertimbangkan tindakan mereka dan implikasi dari tindakan mereka atau pengambilan keputusan. Apa sih TRA itu? TRA atau Theory of Reason Action itu mengasumsikan perilaku yang ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan yang didasari oleh keyakinan, evaluasi, dan motivasi, lalu dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Teori ini menilai apakah perilaku yang akan dia lakukan menguntungkan atau tidak. Lalu dalam TRA terdapat dua variabel, yaitu attitude dan subjective norm. Yang pertama, attitude atau sikap terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak. Jadi semakin kuat sikap seseorang, semakin kuat pula dampak pada tingkah laku. Lalu yang kedua, norma subjektif atau subjective norm, mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan yang didasari oleh keyakinan normatif. Keyakinan normatif adalah faktor yang mempengaruhi individu berperilaku. Apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif, individu mempersepsikan bahwa perilaku tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang kami gunakan yaitu donor darah. Donor darah dengan alasan menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Seseorang yang mendonorkan darah dengan alasan akan menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar telah melalui proses pertimbangan terhadap sikap diri dan norma subjektif. Sebut saja Andi. Andi telah melewati proses keyakinan dan evaluasi. Ia yakin bahwa mendonorkan darah itu bukan hal yang salah, justru mendatangkan keuntungan bagi dirinya maupun orang yang membutuhkan, dan juga penilaian orang lain mengenai perilaku yang akan ia lakukan itu adalah hal yang benar. Lalu ia mengevaluasi apa yang ia yakini tersebut. Ia mempertimbangkan segala konsekuensi dan hasil yang akan didapat setelah mengevaluasi keputusan yang sudah dibuat. Lalu keyakinan normatif di lingkungan sekitar dan persepsi orang lain mengenai donor darah pun bersifat positif. Maka dari itu, timbullah norma subjektif yang mendasari adanya tekanan sosial untuk melakukan suatu perilaku. Karena Andi sudah yakin dan juga persepsi lingkungan sekitar bersifat positif, jadi udah gak ada lagi nih alasan buat Andi gak ikut kegiatan donor darah. Dengan mendonorkan darah, manfaat yang didapatkan yaitu tubuhnya menjadi sehat dan ia juga dapat membantu yang membutuhkan darah. Dan sikap ini adalah sikap yang bersifat positif serta diperbolehkan. Semoga penjelasan dari kami dapat kalian pahami dan dapat menambah ilmu kalian. Terima kasih.